Episode 602 sampai 603. Kisah Ariel dan Kaori. Kecuali keluarga Ardinata, situasi yang sama terjadi di hampir semua keluarga besar. Setiap penatua keluarga memberitahu generasi muda dalam keluarga untuk berhenti selama periode ini dan tidak menimbulkan masalah pada diri mereka sendiri. Ketika Susanoo keluar dari gunung, semua orang dalam bahaya. Di antara banyak keluarga, ada pengecualian. Mereka tidak hanya khawatir, tetapi juga takut. Takut semua orang akan pucat ketika keluarga itu duduk di ruang tamu. Gemetaran, "Ayah, kamu bisa menjadwal ulang tahunmu. Bagaimana saya bisa menjadwal ulang dengan santai? Semua undangan telah dikirim, dan lusa adalah hari ulang tahun. Bukankah lelucon untuk menjadwal ulang saat ini?" Petik 2. Apa yang dapat saya lakukan jika saya melihat leluconnya? Susanoo telah keluar dari pegunungan untuk membuat masalah. Siapa yang tahu apa yang ingin dia lakukan? Keluarga kita berada di masa-masa awal saat ini. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Pembicaranya adalah seorang junior dari keluarga Naufal, ketua pesta ulang tahun, duduk di sofa dengan ekspresi yang sangat serius. Dia dan Susanoo adalah generasi yang sama, dan ada beberapa festival. Tetapi selama festival ini, Susanoo tidak membalas. Tetapi setelah dia pensiun, Naufal khawatir Susanoo akan mengunjungi kembali hal-hal lama kali ini. Tapi pembatalan pesta ulang tahun tidak akan mempengaruhi balas dendam Susanoo. "Ayah, terserah kamu untuk membuat keputusan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Putra Naufal bertanya padanya. Naufal berkata dengan suara yang dalam, "Ulang tahun diadakan sesuai jadwal. Jika Susanoo benar-benar menggangguku, apa bedanya aku melakukannya atau tidak? Ayah, Susanoo sudah sangat tua. Bukankah seharusnya dia membuangnya lagi?" Putra Naufal bertanya dengan lemah. Naufal tersenyum pahit. Dia juga orang di zaman Susanoo. Dia sangat tahu jelas tentang karakter Susanoo. Jika dia tidak berpikir untuk melempar, bagaimana dia bisa keluar tanpa alasan? Kali ini, itu hanya tergantung pada mana yang kurang beruntung. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Mari kita melangkah dan mengambil langkah lain. Dan mengirim undangan lagi ke keluarga Wibowo. Kata Naufal. Wajah kerabat keluarga Naufal tidak baik. Seolah-olah mereka sudah memutuskan bahwa Susanoo tidak akan membiarkan keluarga Naufal pergi. Kartu undangan baru dengan cepat dikirim ke rumah keluarga Wibowo. Ketika Helen memberitahu Susanoo tentang ini, "Kakek, apakah kita akan pergi? Pesta ulang tahun orang-orang seperti Naufal tidak sebanding dengan penampilan pribadi Anda, atau saya akan melakukannya untuk Anda." Susanoo tersenyum acuh tak acuh, berkata, "Tanpa diduga, orang tua ini belum mati, dan akan ada jamuan ulang tahun. Saya pikir permusuhan antara saya dan dia belum terselesaikan. Kebetulan memanfaatkan pesta ulang tahun ini untuk menghapus masalah sebelumnya." Kelopak mata Helen melonjak, dan Susanoo harus menyelesaikan masalah. Ini jelas bukan masalah sepele. Tampaknya 3 kata Susanoo sekali lagi akan lebih keras di distrik Indonesia. "Kakek, apakah kamu membutuhkan hadiah?" Helen bertanya. "Sepasang peti mahoni yang bagus," kata Susanoo. Hati Helen terkejut, dan peti itu dikirim ke pesta ulang tahun. "Ini untuk membuat Naufal mati." "Baik, aku akan bersiapkan sekarang," kata Helen. Dengan senyum tipis di sudut mulut Susanoo, dia berkata pada dirinya sendiri, "Naufal, aku tidak berharap untuk membiarkanmu kembali dulu. Tapi sekarang kamu masih layak digunakan. Jadi biarkan aku menggunakan hidupmu untuk membuatnya." "Saya Susanoo," 3 kata lagi. Kejutkan daerah Indonesia. Keluarga Ariel. Ketika Melissa mengetahui berita kedatangan Susanoo, dia merasa sangat luar biasa. Dia memiliki pemahaman yang sangat rinci tentang masa lalu Susanoo. Orang ini sangat kejam, dan dia tidak pernah lembut saat melakukan sesuatu. Dia benar-benar seperti hewan berdarah dingin. Semua jenis gosip tentang kemundurannya yang tiba-tiba saat itu beterbangan di langit. Tapi dalam pandangan Melissa, berita itu tidak benar, dan hanya Susanoo yang tahu alasan mundurnya sebenarnya. Namun, apapun alasannya, mundurnya Susanoo membuat banyak orang di distrik Indonesia lega. Namun siapa sangka bahwa Susanoo tiba-tiba akan keluar dari gunung lagi.
Gejolak yang disebabkan komunitas Indonesia sebanding dengan gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Ada apa denganmu? Setelah Ariel pergi ke stadion, dia kembali dan melihat Melissa duduk di sofa dalam keadaan bingung. Seolah-olah sesuatu telah terjadi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Bukankah benar ada 2 batang atau sesuatu seperti itu? Suseno keluar dari gunung. Melissa berkata pada Ariel. Suseno. Ariel mengerutkan kening. Patriark terakhir dari keluarga Wibowo. Yaitu, dia memimpin keluarga Wibowo menuju kemuliaan. Sosok inti sejati dari keluarga. Tanpa dia, tidak akan pernah ada keluarga Wibowo hari ini. Melissa menjelaskan. Suseno Wibowo. Raditya Wibowo. Mata Ariel menyipit. Meskipun dia tidak tahu situasi sebenarnya dari keluarga Wibowo di Amerika, dia tampak seperti 2 bersaudara setelah mendengar nama itu. Ariel belum pernah mendengar siapapun menyebutkan masalah ini sebelumnya. Kakek sebenarnya punya saudara laki-laki. Bagaimana kalau keluar dari gunung? Ariel berkata dengan jijik. Melissa tahu bahwa Ariel tidak memahami perilaku Suseno. Jadi dia tidak terlalu peduli. Kamu hanya bisa berkata, jika kamu tahu apa Suseno itu, kamu tidak akan pernah mengatakan itu. Level berdarah dinginnya berada di luar imajinasimu. Tidak peduli seberapa berdarah dingin dia. Apa hubungannya dengan saya? Ariel berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak pernah berpikir, apakah dia keluar dari gunung ada hubungannya denganmu? Melissa bertanya. Menurutnya, kemungkinan besar masalah ini disebabkan oleh Ariel. Dan Suseno pasti berurusan dengan Ariel. Itu sebabnya dia sangat khawatir. Haruskah aku tetap takut pada orang tua? Ariel berkata dengan jijik. Melissa tidak bisa membantu matanya melotot. Dari lubuk hatinya, dia percaya pada Ariel. Tetapi fakta membuatnya tidak bisa membenci Suseno. Dia tidak ingin Ariel menganggap enteng dan tersandung kebencian. Bagaimanapun, dia lahir bersama Suseno. Berarti, begitu Ariel jatuh ke tangan Suseno, sangat mungkin akan kehilangan hidup Ariel. Kamu harus hati-hati. Kamu adalah orang yang memiliki istri dan anak. Bahkan jika kamu tidak mempertimbangkan keselamatanmu sendiri, kamu harus menjaganya. Selain itu, kamu kemungkinan besar akan memiliki 2 anak, kata Melissa. Setiap kali hal ini disebutkan, Ariel akan merasakan kulit kepala yang kesemutan, yang membuatnya tidak dapat menerima kenyataan ini. Belakangan ini, pinggangku sakit banget. Saya mendengar banyak wanita hamil mengatakan bahwa mereka akan mengalami gejala sakit punggung setelah kehamilan. Melissa berkata sambil memukuli pinggangnya. Kelopak mata Ariel melonjak dan berkata, mungkin itu alasan mengapa kamu terlalu lama duduk. Jadi cepatlah istirahat. Melissa langsung berbaring di atas sofa. Berkata kepada Ariel, mengapa kamu tidak menggosokkannya untukku? Lagi pula, aku mungkin hamil dengan darah dan dagingmu. Ariel tidak tersenyum, dan berkata, sebaiknya saya menyewa tukang pijat profesional untukmu. Dengan kekuatan saya, tidak baik membuat pinggangmu patah. Tidak, Melissa cemberut, dan berkata tidak puas, aku menginginkanmu, cepatlah. Ariel, yang tidak lebih dari Melissa, hanya bisa berkompromi, tetapi tindakannya sangat hati-hati, karena takut melukai Melissa. Ariel tidak mau menerima kenyataan bahwa Melissa sedang hamil. Tetapi jika hal semacam ini benar-benar terjadi, dia tidak akan pernah menghindari tanggung jawabnya. Jika seorang pria bahkan tidak dapat melakukan komitmen semacam ini, dia dipanggil untuk pria apa? Adapun Kaori, dia hanya bisa menemukan cara untuk menjelaskan. Melissa, yang sedang menikmati pijatan Ariel, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ariel dengan jelas bisa merasakan otot-ototnya menegang. Apa yang salah denganmu? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Naufal akan merayakan ulang tahun yang besar. Melissa berkata dengan heran. Saya terkejut. Siapa Naufal dan layak mendapatkan perhatianmu? Ariel bertanya. Naufal bukan aku. Tapi dia biasa mengadakan festival dengan Suseno. Dan lusa adalah hari ulang tahunnya yang besar. Kebetulan Suseno keluar dari gunung saat ini. Saya khawatir pesta ulang tahun ini tidak sesederhana pesta ulang tahun. Melissa tidak bisa menahan pikiran Naufal mengeluh. Kali ini terlalu memalukan bagi keluarga Naufal. Mungkinkah Suseno pergi membuat gangguan?
Ariel bertanya dengan bingung. Dengan karakter Susanoo, itu sangat mungkin. Dan badai ini pasti tidak kecil. Lihat itu. 3 kata Susanoo. Saya khawatir karena ulang tahun yang besar ini, itu akan bergema di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang generasi yang lebih muda, orang-orang tidak tahu seberapa baik Susanoo. Kali ini, diperkirakan mereka akan mendapatkan wawasan. Dalam nada suara Melissa, ada harapan yang samar. Ini bukan jatuh, tapi dia benar-benar ingin tahu apa yang akan dilakukan Susanoo. Episode 603, Hari Pesta Ulang Tahun Naufal. Mobil-mobil mewah berkumpul di Hotel Kailing, dan semua orang kelas atas dari seluruh distrik Indonesia berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun Naufal. Keluarga Naufal memiliki koneksi yang sangat baik di wilayah Indonesia, dan siapapun yang menerima undangan akan memberikan wajah pada Naufal. Tapi hari ini, lebih banyak orang datang dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Banyak orang tidak melupakan keluhan antara Naufal dan Susanoo saat itu. Bertepatan dengan saat ini Susanoo keluar dari gunung, dan semua orang ingin melihat apakah Susanoo akan muncul di pesta ulang tahun Naufal. Keluarga Naufal sudah mengatur eyeliner di luar hotel, memperhatikan apakah ada yang berasal dari keluarga Wibowo. Begitu keluarga Wibowo datang, berita itu akan memberitahu Naufal sesegera mungkin, dan Naufal akan keluar untuk menyambutnya. Tetapi seiring waktu semakin dekat, pesta ulang tahun dimulai. Tidak ada seorang pun dari keluarga Wibowo yang muncul, dan keluarga Naufal perlahan menghela nafas lega. Mereka yang menantikan untuk menyaksikan keseruan pasti akan merasa sedikit kecewa. Pesta ulang tahun Naufal hanyalah makan. Bagaimana menarik melihat Susanoo maju. Apakah Susanoo benar-benar tidak mau datang? Bukan karena dia semakin tua, hanya karena dia takut menimbulkan masalah. Dengan karakter Susanoo, bagaimana dia bisa takut? Tapi dia tidak datang. Itu tidak terduga. Hei, saya pikir ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Tetapi saya tidak berharap Susanoo tidak muncul. Itu sangat membosankan. Banyak orang berbisik secara pribadi, dan mereka sedikit kecewa karena Susanoo tidak muncul. Saat ini, sebuah bus berhenti di pintu masuk hotel. Pelayan di pintu mencibir. Mereka yang datang ke pesta ulang tahun Naufal hari ini semuanya berada di mobil mewah. Bus semacam itu punya nyali untuk berhenti di hotel. Ketika pelayan hendak menyetir, Susanoo memimpin untuk keluar dari mobil. Melihat seorang lelaki tua, ekspresi wajah pelayan menjadi lebih menghina. Tetapi ketika Helen keluar dari mobil dan berjalan di samping Susanoo, pelayan itu tercengang. Meskipun dia tidak mengenal Susanoo, dia tahu persis siapa Helen itu. Identitas lelaki tua ini terbukti dengan sendirinya jika Helen bisa berjalan di samping. Pelayan itu tiba-tiba merasa lembut. Apakah ini Susanoo yang legendaris? Untungnya, dia tidak bergerak untuk menghentikannya. Kalau tidak, itu akan berakhir hari ini. Pelayan itu menunduk dan berjalan ke Susanoo. Tuan, perjamuan ulang tahun sudah dimulai. Apakah Anda ingin saya mengantar Anda? Susanoo menggelengkan kepalanya dan berhenti bergerak. Pada saat ini, beberapa orang mengangkat sepotong besar yang dilapisi sutra merah dari bus dan turun. Meskipun persegi panjangnya tidak jelas apa objeknya, itu terasa sangat aneh. Di bawah sutra merah, adalah peti kayu persik yang disiapkan oleh Susanoo untuk Naufal sebagai perayaan ulang tahun. Beritahu Naufal, bersiaplah untuk menerima hadiah. Susanoo berkata kepada pelayan. Pelayan itu mengangguk berulang kali, berlari ke arah ruang perjamuan ulang tahun. Naufal hendak naik ke panggung, berterima kasih kepada mereka yang datang untuk merayakan ulang tahunnya hari ini. Tetapi pelayan itu tersandung padanya. Putra Naufal melihatnya, ekspresi tidak puas berkata, "Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar." Pelayan menyeka keringat dari dahinya dan berkata kepada Naufal, "Keluarga Wibowo datang dan membawa hadiah. Biarkan Anda bersiap untuk menerimanya." Kata-kata ini membuat kulit Naufal langsung tenggelam, dan arogan putranya menghilang dalam sekejap. "Ayah, aku tidak menyangka dia akan datang juga." Putra Naufal mengertakkan gigi. Naufal tampak lega dan berkata, "Aneh rasanya tidak datang." Dalam hati Naufal, dia siap menghadapi semua konsekuensinya.
Jadi penampilan Suseno tidak membuatnya gugup. Karena suara pelayannya tidak kecil, orang lain juga mendengar kabar keluarga Wibowo. Ini tidak bisa membantu tetapi mendapatkan kembali minat mereka untuk menonton kegembiraan. Biar saya katakan, bagaimana mungkin Suseno tidak datang? Saya tidak tahu hadiah apa yang dia persiapkan untuk Naufal. Menurut pendapat saya, hadiah ini mungkin tidak cukup untuk Naufal. Orang yang datang tidak baik. Saya merasa Suseno sudah tua, dan dia tidak akan memiliki kesombongan seperti dulu. Mungkin dia benar-benar datang untuk merayakan ulang tahunnya. Setiap orang bersikeras dengan kata-katanya sendiri, dan setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Tapi segera, fakta akan disajikan kepada mereka, dan argumen tidak akan berguna. Suseno dan Helen memasuki ruang perjamuan ulang tahun terlebih dahulu, diikuti dengan hadiah. Ketika peti mati sutra merah yang dibawa oleh 4 orang berada di tengah aula perjamuan ulang tahun, banyak orang yang terkesiap. Meskipun penampakan sebenarnya dari hadiah tersebut ditutupi oleh sutra merah, banyak orang telah menebak apa yang tersembunyi di balik sutra merah berdasarkan penampilannya. Hadiah ulang tahun yang besar. Saya khawatir hanya Suseno yang bisa melakukan hal semacam ini. Terungkap, Suseno memandang Naufal di kejauhan, mengatakan dengan senyum tipis. Saat sutra merah dilepaskan dan peti mati persik dibuka, hanya suara dingin yang bisa terdengar di tempat itu. Meski banyak yang sudah bisa menebaknya, melihat keterkejutan yang dibawa oleh hal yang nyata, jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Peti mati. Suseno benar-benar memberi Naufal peti mati. Ini adalah pesta ulang tahun Naufal. Dia benar-benar tidak memberikan wajah apapun. Semua orang di keluarga Naufal terlihat sangat jelek ketika mereka melihat hadiah yang berat ini. Putra Naufal mengertakkan gigi. Meskipun dia mengharapkan Suseno membuat masalah, dia tidak berharap akan terlalu berlebihan. Tepat saat dia melangkah maju dan hendak memarahi Suseno, Naufal mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Naufal, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Suseno bertanya pada Naufal dengan acuh tak acuh. Suseno, kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak mengizinkanku melewati ulang tahun yang besar ini? Naufal bertanya, apakah kamu memenuhi syarat? Tidakkah kamu merasa beruntung karena telah hidup selama bertahun-tahun? Suseno berkata dengan ringan. Naufal merosotkan bahunya dengan lemah. Hidupnya benar-benar pulih. Jika Suseno melunasi masalah dengannya saat itu, dia pasti sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin ada kesempatan untuk mengadakan pesta ulang tahun hari ini? Bisakah kamu mengizinkan aku makan semangkuk mie umur panjang? Naufal berkata kepada Suseno dengan hampir memohon. Begitu kalimat ini keluar, adegan itu hampir meledak. Jelas, Naufal tidak berniat untuk berjuang. Dia ingin menerima hadiah peti mati ini. Ini adalah ritme pemakaman. Ayah, putra Naufal berkata dengan enggan. Naufal menghela nafas dan berkata, saya tidak akan mati. Bagaimana keluarga saya bisa mendapatkan pijakan di wilayah Indonesia? Dan saya sudah tua. Jika saya bisa menyelamatkan yayasan keluarga dengan hidup saya, itu akan menjadi yang terakhir yang saya buat untuk keluarga. Seluruh badan putra Naufal gemetar. Dia tahu betul bahwa ayahnya menjaga keluarga. Meskipun dia tidak ingin melihat Naufal mati, situasi saat ini tidak dapat berkembang sesuai keinginannya. Putra Naufal berkata kepada pelayan, orang yang datang untuk merayakan ulang tahun. Pada saat ini semua mendesah dalam hati. Iblis besar saat itu. Meskipun dia sudah tua, tetaplah iblis. Pelayan itu memegangi rantangnya dengan gemetar saat dia melewati Suseno. Suseno mengangkat alisnya dan melirik Helen. Helen mengulurkan tangannya untuk menghentikan pelayan, lalu mengangkat tangannya dan langsung memukul Soumian. Bihunnya jatuh ke lantai, bahkan mangkuknya pun pecah. Pelayan dengan gemetar menundukkan kepalanya, ketakutan karena kehilangan. Naufal tersenyum tak berdaya dan ingin makan semangkuk mie sebelum pergi. Dia tidak menyangka bahwa Suseno tidak akan memberinya kesempatan. Suseno, saya hanya punya satu permintaan. Setelah aku mati, kuharap kau berhenti mempermalukan keluargaku. Naufal berkata kepada Suseno, Anda tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya. Kekuatan Suseno terwujud dengan jelas pada saat ini.
Bahkan mereka yang menyaksikan kegembiraan merasa takut dan terus mengingatkan diri mereka sendiri di dalam hati bahwa mereka tidak dapat memprovokasi Susanoo. Pada hari ini, nama Susanoo bergema sekali lagi di wilayah Amerika. Generasi muda yang tidak menganggap serius Susanoo akhirnya mengerti mengapa orang tua mereka begitu takut pada Susanoo. Kekuatan dan dominasinya membuat orang merasa sangat takut. Asfiksia tidak sebanding dengan pria saat ini. Susanoo lahir, membawa peti mati. Pada pesta ulang tahun, Naufal, teriakan semua orang di keluargamu berlutut. Terdengar seperti lonceng alarm di distrik Indonesia. Sejauh ini, status keluarga Wibowo di kawasan daerah Indonesia di Amerika tak tertandingi. 3 kata Susanoo juga menyebar di daerah Indonesia seperti mimpi buruk. Bersambung.